Halo Pak Halo, Farul, selamat halo Koko. malam. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam Akhirnya sesi kita bareng bulanan. lagi kok. Ya, bisa lagi lanjut kita. Terakhir bulan lalu kita udah kasih aba-aba nih. Bawa Pak Bulis. Ya, Yuk. kita udah kasih aba-aba Sunshine After the Rain. Hmm. Dan ternyata setelah kita live itu, eventually ISG naik terus sampai sekarang. Ya, walaupun naiknya bukan dipimpin oleh big caps ya Pak ya, lebih ke arah dipimpin oleh Iya, saham konglo. Tunggu, Nah, kan udah kita bahas. Ini zamannya lagi beda. ini kira-kira gimana nih Pak? Mungkin ada pengantar yang mau disampaikan Pak Farul dulu nih Pak. Paling pengantar yang mau kita sampaikan itu adalah gini. Kalau mau cerita soal hal-hal positif jangka pendek, ini sebenarnya udah muncul semua nih kok kemarin kok. Ceritanya mau dolar turun kah, terus ada lebih kestabilan di dalam negeri juga sudah muncul kah, terus likuiditas red card, BI red card itu sudah yang kita prediksikan itu sudah kejadian kok. Sebenarnya all the positive news sebenarnya udah agak kelar ini. Nah, paling sih kalau gue lihat ya mungkin dalam jangka pendek ini di HSG level segini conviction gua untuk masuk nambah untuk masuk beli agak turun nih, agak turun dikit nih kok. Jadi kalau aku sih lihatnya mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan ini kemungkinan kita bakal pullback lagi. Hal yang bakal nge-trigger pullback ini kemungkinan akan banyak trade deal itu kelar nanti bulan Agustus. Kemarin kan sama Eropa kelar, sama Jepang kelar. Nah, kalau trade deal lagi kelar apa? Ini lagi ada yang tadi kayak Kobernet barusan bahas juga. Ini dolar lagi temporary rebound Overshoot. kok. Yap, Iya, overshoot lagi ya apa namanya pullback dulu lah. Kemarin udah turun, nih pullback sebelum turun lagi. Nah, itu betul. aku pada dasarnya itu setuju juga tuh. Itu melihat arahnya memang seperti itu ya. Jadi kalau kata gua mungkin habis ini kalau yang porsi trading itu bisa mulai raskas. Tapi sekali lagi aku ingetin bahwa ini fasenya ini bullish-nya masih panjang. Masih panjang Betul. ini bullish-nya. Ini masih panjang, jadinya kalaupun rest jangan terlalu ngoyo juga rest case-nya, pastikan aja kita ada di saham yang tepat. Nah, itu dia. Ya, Itu jadi kalau intinya. saya pesenin ke warga 88 Pak, Hmm. kalau udah punya barang, jangan buru-buru buat, tapi kasih aja trailing stop. Kalau kena trailing stop, relakan. Tunggu sabar, jangan buru-buru untuk re-entry. Karena bagi saya, ISG yang sehat, ini kalau ada pullback dikit nih Pak, pullback dikitnya kemana? 7240, 7280 Pak. Itu area pullback sehat bagi IHSG. Mungkin banyak orang yang mikir loh, kan jauh banget ya, ini udah 7.700 lebih kok. Balik ke 72. Ingat, 7.700 lebih toh separohnya di-trigger dari DCII, di-trigger Yes, dari DSSA. Jadi kalau mereka yang koreksi, harusnya sih nggak ada masalah juga ya. itu Tapi kan sehat pasti justru justru harus ada benar, take profit. Nah, dulu tuh take profit dulu mereka. benar. Itu yang saham-saham yang anomali harus take profit, diikuti oleh beberapa saham konglo yang mungkin perlu readjustment dikit, baru nanti likuiditas bisa nyebar lagi, baru siap nanjak lagi. Karena kalau Benar, nggak setuju. ada koreksi, nggak ada recycle capital ya Pak ya. Iya, benar. Pokoknya ini mesti ini yang namanya cuan itu mesti realize dulu kok. Kalau nggak cuan namanya. Ini mesti apa namanya dibenarin dulu. Habis ini baru kita bisa apa namanya itu mulai positioning for the next leg of rally kira-kira kayak gitu kok. Kalau aku sih masih punya pandangan kok. Beberapa saham Konglo mungkin yang Konglo yang paling awal ya yang kayak apa namanya itu DCI dan SSA itu kan udah duluan. Aku rasa Betul, Indis pullback, Konglo yang lain harusnya mulai nyebar ya, udah nggak di Konglo yang betul, kemarin lagi ya. betul, betul. Jadi salah satu yang nyebabin kenapa kok sih sahamnya PP kok tiba-tiba habis naik kenceng langsung pullbacknya kenceng nggak naik-naik gitu kan? Kenapa kok saham-saham konglo yang lain tiba-tiba kayak kering likuiditas, Raja Ratu tiba-tiba kering likuiditas, Hmm. tiba-tiba dibuangin semua. Ya itu tradernya lari semua ke DSSA, ke DCII. Dan Yes, benar. itu cukup menguras likuiditas di saham konglo yang memang likuiditasnya tidak gede. Jadi lari dikit aja kerasa. Sananya koreksi, TP, ISG-nya cengkok, itu baru bisa merata lagi. Nah,
kira-kira nih Pak, kan saya pandangannya dari awal tahun kan tetap winner itu kan tetap komoditas nih Pak, terutama koper. Agree. Hmm. Dan ini kan mulai banyak analis-analis yang catch up masalah koper nih Pak. Sehubungan dengan green energy, sehubungan dengan kebutuhan data center. Ini kan mereka mulai catching up bahwa energi dan komoditas, terutama koper, ini udah mulai jadi perhatian nih. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Farul masih relevan nggak sih Pak? Kalau kita masih cari komoditas baik energi ataupun metal dalam kondisi sekarang. Kalau aku lihat sebenarnya masih relevan kok, karena pada dasarnya hal yang lagi kita lihat ya, ekonomi China looks like apa negatif sentimennya harusnya udah hampir selesai ya. Kalau aku sih lebih lihat di arah kuartal 3 kuartal 4 ini China story is improving, US story turun. Jadinya kalau aku lihatnya ya temanya sekarang itu ya sell S&P 500 kita boleh ganti ke emerging market related sama komoditi. Jadi komoditi kalau aku lihat ini masih ada upside lah. Ini masih bakal Oke, jadi hal yang paling apa namanya paling nggak sampai kuartal 4. Ini masih bisa ngejar. Tapi ada satu resiko ini kok. Gua takutnya kalau harga komoditas ini satu. Itu resiko yang habis ini kemarin-kemarin ini baru-baru gua hitung seminggu terakhir. Yang gua paling takutin itu adalah gua paling butuh kita nih ya, kita butuh dolar ini kalau turun jangan terlalu dalam turunnya kok. betul, Turunnya harus tertib. betul. Karena kalau turunnya terlalu dalam, yang kocar kacir Timur Tengah kok. Karena currency mereka itu pack sama dolar kayak Saudi Rial. Itu kan langsung ngepack satu lawan satu itu sama dolar. Jadinya itu yang kita lihat apa namanya kalau itu sampai kejadian ada kemungkinan currency pack-nya putus atau kalaupun ada kemungkinan currency-nya turun lebih cepat, negara-negara teluk ini bisa ada insentif untuk naikin produksi minyak ahead. Ini yang paling gue takutin kok. Ini justru Ya, ya. tapi sih resikonya not in the meantime. Jadi yang paling aku butuhin itu nanti dolarnya turunnya juga teratur. Jangan rusuh. Kalau dolarnya tiba-tiba turunnya rusuh on any reason, itu justru jadi resiko nanti kuartal 4. Itu yang paling aku takutin. Betul, karena sebetulnya kalau kita lihat Pak, ini sudah ditangkap oleh negara Timur Tengah ya. Iya. OPEC Plus kan udah terlihat dari bulan April mereka ningkatin produksi ini udah nggak mau cut lagi. Terlepas bahwa Iya. harga udah 65, 66 sampai ke 58, 59 ya. Itu kan sebetulnya mereka udah mengantisipasi turunnya dolar sebetulnya. Mereka udah lihat Ini bahwa arahnya antisipasi, benar. benar, arahnya dolar ke depan ini melemah, DXY-nya melemah. Makanya mereka udah mulai mengembalikan produksi dari negara OPEC Plus ini kan. Nah, tinggal seberapa jauh mau melemah dan seberapa jauh mereka mau genjot produksi lagi. Karena kalau mereka genjotnya over, ya otomatis kalau minyak turun ya akan ngerembet ke coal. Tapi kalau masih Ya, bertahan yes. dalam kisaran sekarang, ya harusnya sih cukup ini ya Pak ya, cukup sustain ya harga Cukup sekarang ini. sustain. Aku lihatnya cukup sustain. Harusnya kita udah mulai pricing in recovery di akhir kuartal 3 sama kuartal 4. Jadinya aku nggak lihat harga komoditas jatuh. Nah, kecuali statusnya itu tadi. Pokoknya dolar ini Betul. turun, harus tertib. Kalau nggak turun tertib, ini ada yang kocar kacir bahaya. Itu yang gue takutin ada yang nekat. Betul. Kalau DXY-nya turun ke 94 itu masih terkendali. Kalau turunnya tiba-tiba Terkendali. 88, nah itu lain cerita. 88 turun ya. Ini kan orang bilang nih menguat, tapi lu punya saham komoditas itu buang. Itu clear. Kalau sampai kejadian turunnya terlalu cepat, itu clear. Buang. Benar, benar, benar. Eh, Dan jangan lupa juga kita punya emiten komoditas itu rata-rata laporan keuangan dalam US dollar. ini benar-benar. Jadi kalau mereka dalam artian di convertnya juga melemah terlalu cepat, mereka bisa rugi kurs tuh. Iya, benar-benar. Itu Ada juga ada kemungkinan rugi kejadian. kurs Tapi juga. itu jadi major story tahun 2026 sih kok. Betul. 2026 kalau menurut aku komoditi udah mulai kelar jadinya komoditi ini last leg. Karena sampai Yap. 2026 aku lebih lihatnya ini cerita strong apa namanya? Cerita strong emerging market Asia nih currency-nya. Trennya kayak gitu. Ya, ceritanya 2026 itu lebih ke arah rebound dari currency mungkin dipimpin dari ringgit. Itu kayaknya Yes. kayaknya jadi next leader tuh di Asia Tenggara tuh. Iya, Ringgit. benar. Nah, kira-kira Pak, kalau kita ngomong komoditas nih, ya mungkin kan tahun depan masalah penguatan mata uang, pelemahan dolar, otomatis komoditas kan pasti akan tertekan sesuai dengan pelemahan dolarnya ya. Iya. Tapi kalau kita ngomong Pak, kebutuhan jangka panjang,
energi dan koper, Pak. Energi sama koper, kalau aku sih lebih lihat siklus kayak sekarang, koper lebih meyakinkan sebenarnya kok. Oke, setuju, setuju. Koper memang dalam hal produksi juga nggak bisa gampang di boost up Nggak bisa seperti gampang dinaikin. Ya. coal dan minyak ya Pak ya. Kalau minyak kan dalam Ya. kondisi produksi ditahan, anytime bisa dinaikin. Kalau coal juga anytime mau naikin tinggal beli ekskavator produksi naik gitu kan. Iya benar. Kalau koper koper lebih jauh sama aku juga mesti kita juga mesti antisipasi Amerika habis ini capex cycle kok under Trump. Yap, Kan udah trade war dan lain-lain. Habis ini mereka apa namanya? Mereka jadinya Amerika ya harus investasi baru kira-kira kayak gitu. yap. Nah ini ada yang menarik nih Pak dari Pak Haryanto ini dari Solo nih. Kalau nggak salah Iya. ini. Tahun depan currency Asia Tenggara menguat, berarti saham menguat. Nah, Yes, gimana nih aku Pak? sampai kuartal 1 masih yakin, Pak. Sampai kuartal 1 masih yakin, tapi resiko besar di tahun 2026 itu dia itu. Ini kan dolarnya udah turun, jadi banyak misalignment. Aku takutnya kalau dolarnya turun, terus tiba-tiba yen ya paling gue takut tuh dolar turun drastis, yen menguat drastis. Habis itu negara Timur Tengah copot currency pack-nya, itu rame tahun depan. Itu yang paling gue takutin dari currency, Pak. Kalau itu habis kejadian ya, habis kayak itu turun, itu tuh turun terus ada. Jadi triggernya yang bisa bikin bearish tahun depan, tapi kemungkinan kuartal 2 itu dia tuh. Japanese yen carry trade unwinding sama kalau di sisi Timur Tengahnya tiba-tiba copot currency pack lawan dolar. Kira-kira kayak itu jadi Ya, peak dari week dollar trade. Ini meledak itu. Kalau week dollar trade-nya meledak itu yang paling gue takutin nanti. Tapi kuartal 1 ya. masih aman lah mudah-mudahan. Jadi kalau kita ngomong Japanese yen, dalam hal ini konteksnya Japanese yen kalau dalam rupiah mungkin udah tembus 145 ya Pak ya. Itu carry trade-nya Iya, pasti pasti pecah lagi tuh. iya benar-benar. 140, 145 pasti pecah lagi. Tapi kalau masih dalam range 110, 125, ini udah banyak yang mengurangi exposure sih. Tapi kalau sampai 130, 140 ke atas kayaknya belum banyak yang berpikir ke Belum sana. aware, Jadi belum kalau belum pada belum aware. Ini kan Japanese yen pada dasarnya ini bottoming cuman masih ditahan-tahan nih sama BOJ. betul, Ini BOJ nahan-nahan betul. ini anyway. Satu tadi kan kalau dolarnya itu kemarin sempat 146, 148 ini dibolak-balik ditahan aja. Ini pressure-nya Betul, menguat. betul, betul. Jadi memang BOJ sih kalau begitu dia mau rilis Japan Yen gila sih. Gila. Gila kalau Japan yen gila. Kalau gila di Indonesia kalau ada Japan yen ini rilis, saham gua nggak tahu saham beli saham apa, tapi obviously lu nggak boleh punya Astra. Berat. Jelas Pak. Astra Astra nggak boleh mau punya dari itu. Toyota, mau dari Komatsu itu udah mati semua itu. Iya, udah Udah mati tuh udah aku nggak bilang. kebeli, udah nggak Nggak kebeli. kebeli. Nggak kebeli. Jadi Sekarang aja udah susah. sekarang aja udah kehajar gitu kan. Iya, Nah, sekarang. kalau kita ngomong ini Pak, sampai akhir tahun ini kan berarti aromanya masih positif. Kalau kan masih Dengan positif, tapi aku ngelihatnya ada belokan dikit nih awal Agustus ya. Gue takut ngelihat apa namanya ngelihat dealnya Trump. Ini ada dolar tiba-tiba naik nih. ya cerita overshoot yang tadi kita sampaikan lah. Iya. Nah, most likely kan kalau ada overshoot dolar ya lagi-lagi kemungkinan yang kena big banks. Big Bangs, once Once again. again, Jadi once again big kalau ada banks. orang nanya sama Big Bangs, gua udah nggak trading Big Bangs lagi. Kemarin-kemarin kan gua masih bilang trading Big Bangs, gua sekarang udah nggak trading lagi. Aduh, gimana ya kok ya nggak makin hari agak sulit, makin sulit kok itu yang aku rasain. Tadinya kita bisa berharap bolak-balik, bond proxy udah nggak gitu lagi, udah beda. Bolak-balik sih bisa Pak, cuma rangingnya semakin pendek. Nah, iya itu dia makin pendek, jadi lu nggak nyaman, mesti lu liatin. Betul, Kalau kemarin kan betul. Big Bangs itu sehari 2 hari ditinggal, sulitnya masih enak. Ini udah, Kalau sekarang jadi day trade Pak, saham day trade. udah jadi retret. Iya ya. Jadi kalau aku sih mana ya, kalau harus punya bank ya BCA, cuman iya banyak perubahan lah. Karena habis ini ya, yang menurut aku ya serangan berikutnya ke Big Banks. Ini stable coin is very serious di Amerika kok. Gua paling takut DOS teknologi cepat masuk ke Indonesia, nge-disrupt our rupiah market juga. Tiba-tiba ada DOS coin itu diintroduce, kita bisa payment. Gua nggak tahu berapa cepat ya. Tapi yang pasti
kalau gue lihatnya kalau those payment system itu beneran jalan, tapi mungkin ini multi year ya, 5 years, 10 years, itu premiumnya BCA hilang loh. Kita kan pakai BCA gara-gara transaction banking kan. Betul. Jadi kalau ada stable coin dan lain-lain itu makin nantinya itu makin kredibel, jadinya insentif kita naruh di bank itu nanti harus time depo. Nggak ada kita naruh-naruh duit cuma buat apa namanya, cuma buat beli tiket, buat transaction itu bakal berubah. Itu nah, kalau aku lihat bank ini kayak consumer kayak kita waktu itu benci Unilever. Fasenya masih tak habis dirundung malang, kira-kira masih kayak gitulah. Ini dalam artian kalau kita ngomong Unilever ini masih tahun 2018-nya Unilever nih. Ini masih tahun 2018, tahun pertama, apa namanya, goncangannya tahun pertama masih sobering, itu dia. Jadi kalau berharap bisa exit, mungkin ada overshoot bisa kasih exit, itu bisa. Cuma kalau berharap balik ke valuasi awal selama resultnya mereka seperti 6 bulan terakhir ini, itu berat. Sorry to say, Iya, awalnya saya berpikir mereka cuma di Q1 yang berat, ternyata berlanjut bulan 4, 5, 6, first half ini berat, ini fix, fundamental berubah. berubah kok. Ini yang dari 2 tahun lalu kalau aware itu aku dari Desember 2023 sudah bilang, Banks aku udah nggak punya lagi di core portfolio buat trading doang. So far, Yep. alhamdulillah masih terbukti. Jadi kalau aku sih ini masih lanjut ya belum. Ini saham yang mesti dihindari. Ya, dalam artian kalau mau cari balikan 20%, kemarin kan dari dividen udah balik 10%. Dari Iya, 10% dari capital gain harusnya masih dapat lah. Tapi kalau iya. balik, katakanlah BRI mau ke 6.000 lebih, Oh, selama enggak. fundamentalnya belum beres, nggak bisa. Iya, dan ada satu lagi, dunia ekonomi Indonesia ini lagi berubah. Jadinya Yap, orang pada nanya, Konglo itu sahamnya emangnya ada fundamental? Ada fundamentalnya. Apa fundamentalnya? Kalau kita lihat, Konglo Group itu adalah satu-satunya grup yang punya posisinya itu net cash di Indonesia itu Konglo-Konglo tadi. Kalau perusahaannya net cash, jadinya apa yang lagi kejadian sama grupnya PP dan lain-lain juga, itu adalah ini aku lihat Eko ya, market itu lagi nge-value apa aja company-company yang bisa dia akuisisi kok. betul. Jadi kita harus punya imajinasi mereka mau akuisisi apa aja. Value dari akuisisi itu langsung terreflect di harga saham. Kira-kira kayak gitu. Betul. Cuma ingat, kalau itu akuisisi udah jalan semua, dan udah mentok, cash-nya udah habis, jangan berharap, oh nanti mereka setelah akuisisi akan create money, create value, Iya, itu udah jangan, selesai. jangan, jangan, jangan. No, no, selesai. Kita tunggu ketika semua newsnya selesai. Aku sih feeling November harusnya selesai ya, tuh ya. Harusnya sih. Kalau aku jadi .com lo, ada current cycle, I should close the deal this year. Kira-kira seperti Ya, itu. karena tahun ini kan liquidity yang paling ketat, jadi untuk dapat barang yang paling murah ya sekarang. Sekarang, right. Jadi kalau aku sih, my current guesstimate sekarang, my Konglo portfolio, I will maintain until November. Kalau gue lihat sekarang, Oke. kalau lihat terus after November, but after that mari kita lihat lagi. Kalau aku sih lihat harusnya after November ceritanya udah lebih cerita fundamental nih. Karena Yap. mudah-mudahan habis itu ada recovery beneran, kira-kira gitu. Nah, ngomong-ngomong recovery, Pak, Nah, trigger China recovery di Q3, ini kira-kira dari apa nih, Pak? dari banyak investasi baru kok, kayak kemarin ada DAM-nya, terus juga kemungkinan BLT di China ada tambahan lagi, BLT di China tambah-tambah lagi, sama kuartal 3 sama kebijakan keuangannya kok. Yang sama pemerintah RI harus mau ngeluarin bond. Gua butuh banget dengar kabar ada Chinese bond di Indonesia. Jadi kan permasalahan Indonesia ini kan bertahun-tahun kita minjem dari Amerika, minjem dolar buat beli barang Cina. That's for Yap, years. yap. Sekarang dolarnya udah nggak ada, lu mau nyari dolar susah loh. Mau nyari funding dolar lu di mana, Betul. bunganya juga udah sakit, valuasi nggak ada. Ini yang bikin ekonomi kita mandek. Akhirnya mereka berantem. Tapi kalau logiknya dibalik, China ngebuka duit China itu kok, bond yield China itu 1,5% kok. Jadi Betul. kalau pemerintah ngambil funding itu bisa 3% doang. 3% doang, uangnya banyak, beli beli barang Amerika, gue sih bullish banget. Itu blue sky skenario-nya. Nah ini yang gue tunggu. Ini mudah-mudahan jadi hal yang bisa muncul di September nih. Bisa jadi pemantik Indonesia bisa di rating, kira-kira gitu.
Ya, jadi kalau udah ada mulai jual, ya konteksnya yang dulu kita bahas 2 tahun lalu, Pak. Kalau China mulai Iya. jual duit, Yes, China Cina mulai mulai jual jual duit, duit. nah itu waktunya shifting. Berarti kan China mau Shifting, nggak benar. mau yuannya akan naik dan demand akan US dollar akan turun sehingga US dollarnya akan turun. Jadi Benar. kuncinya memang kalau China udah mulai jual duit berarti shiftingnya ya terjadi. Kalau China nggak jual-jual duit ya nggak terjadi gitu kan. Ini udah ada rencana kok mereka mau jual duit. Benar. Nah kalau udah itu terjadi ya US dollar berharap aja turunnya nggak rusuh. Iya, kalau aku tinggal itu aja tuh. Tinggal downside tahun depan itu turun rusuh US dollar. Nah Other kalau than China that, jual duit Pak, kalau China mulai jual duit itu apa masih bisa Pak government China untuk intervensi? nah, kalau Cina mulai jual duit, dia mau nggak mau pemerintah Mata China uangnya sama menguat. PBOC harus merelakan, ya harus merelakan Chinese yuan itu kan dia kan selalu pakai pakai ini pakai tag biasanya tuh. Lu diupdate Betul. Chinese yuan fixingnya berapa? Fixingnya harus lebih lebar, harus bisa sesuai sama supply demand yang ada. Tapi mereka sampai saat ini kalau ngomong di China, orang pemain China semuanya nggak ngaku mereka bakalan bisa bikin this currency itu lebih fleksibel. Tapi yang aku percaya mereka eventually will. Karena kalau mereka nggak buka sekarang, no business. Nggak bisa. Ini tuh kayak Yeah. cycle Amerika pada industrialisasi mereka mentok, mau nggak mau mereka akhirnya jual duit kan. Yes, ini China lagi di fase sekarang. Tapi memang problemnya adalah China terbiasa dengan kontrol yang luar biasa. Betul, betul. Nah, itu. Nah, ini nanya nih, emas naik atau turun? Kalau saya personal lihat upside emas sudah terbatas. Kalau beneran berhasil Cina jualan duit, ada kita lihat itu China berhasil floating Indonesia bond in the CNH bulan September. Ini berhasil ya kok ya. Kalau berhasil, gue bertaruh emas mulai turun di situ. Kalau kemarin-kemarin kan gue bilang emas upside terbatas. Kalau itu after Betul. September, kalau berhasil floating, berarti ekonomi global itu ada perbaikan. Money flowing lagi ke perekonomian, nggak mampet emas turun. Kalau gue sekarang Betul. nggak beli emas lagi, gue nyari timing kapan turun. Kapan mesti gue bisa bilang gue jual emas, kira-kira gitu. Ya, kalau saya pribadi sih, karena posisi upside udah tidak banyak, ya mas saya pribadi, saya udah jadi saham sih, Pak. Yes, Saya udah jadi saham, dan agree, better. Kalau sekarang Bapak Ibu masih saham Bapak Ibu Indonesian stock atau beli bond Indonesia itu oke. ketika nanti ekonomi udah mulai memutar, ya orang nggak akan parkir duitnya di mas lagi. Logikanya kayak gitulah. Itu alasan Yes, kenapa kalau ada perbaikan, China mulai blue sky skenario, kenapa kok emas turun ya? Karena orang udah nggak diemin duit di emas, diputar ke iya benar. kerjaan, Hmm, hmm. kayak gitu. Kalau China jual duit, bukankah makin didolarisasi dan Donald Trump tidak mau? Sejak kapan Donald Trump nggak mau didolarisasi itu? Donald Trump mau itu. Kalau mau debat sama aku, ini aku ready buat mempertahankan pendapat. Donald Trump, trade war, jangan bilang dia nggak paham, jangan bilang dia ngerti. Dia nggak, dia ngerti banget. Tapi politisi, kita harus aware. Politisi itu biasanya dia maunya Z, dia bilangnya A. Itulah trade war. Dia mau menurunkan nilai dolar, tapi orang ditarifin di mana-mana. Sampai bingung, formulanya tidak ada di buku teks. Formulanya nggak ada di buku teks, tapi yang udah kejadian di US Treasury marketnya keok. Itu udah kejadian sekarang. Dolar, tadi saya turun. Kalau dolarnya turun, maka pendukungnya Donald Trump yang merupakan industrialis di Amerika, dia bakal gain gara-gara pabrik-pabriknya jadi kompetitif lagi di Amerika Serikat at expense perbankan di Amerika Serikat. Jadi resikonya pindah ini. Wall Street powernya turun di Amerika Serikat, industrialis Amerika Serikat balik lagi powernya. Itu Trump. Jadi kalau Nah, aku ngebacanya seperti itu kira-kira. jadi buat teman-teman, jangan polos-polos dengerin Trump. Trump itu A jadi Z, Z jadi A. Tapi ingat Yes, konteks utama dia itu mau make America great again, industrialisasi. Gimana caranya industrialisasi kalau dolarnya kuat? Barangnya nggak bisa. siapa yang beli? Jadi dalam hati kecil, Trump itu pengen dolar melemah supaya industrinya jalan. Supaya ada yang beli barangnya. Bayangin kalau sekarang posisi dibalik. Yuannya menguat karena China jualan duit. Akhirnya barang China naik. Sedangkan dolar melemah. Akhirnya barang Amerika turun. Nanti akan ketemu equilibrium baru ya.
Barang produksi Amerika dan China mungkin gapnya nggak akan segede sekarang. Yes. Itu intinya di sana. Dan ketika barang China naik karena yuannya naik, jangan kaget kalau tiba-tiba industri dalam negeri tiba-tiba produksi lagi. Yang kemarin mentalnya mental dagang karena kita nggak bisa nyaingin harga dari Cina yang hanya untuk buang output, akhirnya kita bisa bersaing karena harga di Cina-nya naik karena currency-nya yang naik. Industri dalam negeri muter lagi. Nggak ada kebutuhan lagi untuk naruh di emas, di emas. Orang kerja lagi. Yes. Yes, ini fasenya ini. Nah, banyak pertanyaan soal yuan. Apa pandangan gua soal yuan? Memang ada resiko yuan itu menguat. Nah, tapi ini lihat dulu nih. Yuan ini menguat ketika nantinya itu bakalan apa namanya ada kejadian penggunaan yuan ini naik lagi, terus suplainya terbatas. Saat ini suplai yuan, terutama suplai tabungan dalam negeri China, itu masih besar sekali triliunan dolar, hasil bertahun-tahun yang nggak boleh keluar Betul. dananya. Kan capital control, ya kan? Nah, jadi ketika ini dibuka, aku lihatnya itu minjam dalam yuan atau renminbi dalam 5 tahun ke depan, itu mirip kayak tahun 2000-an awal kita minjem yen, Koko. Betul. Ketika interest rate-nya turun dan yen-nya depreciate. Jadi Betul. kalau gua itu kenapa gua bullish dengan kalau pemerintah Indonesia ngeluarin CNH bond, bisa jadi kita minjem yen 3%. Habis itu minjem yen 3% rate-nya, tiba-tiba ada depresiasi yen 5%. Positive carry, Koko. Itu Betul. bisa Betul. kejadian. Betul. Jadi proses yang lagi akan kita lihat dalam 1 tahun ke depan itu adalah proses perubahan dolar dari tadinya funding currency jadi nggak mau lagi jadi funding currency, sekarang Chinese yuan dan renminbi jadi funding currency. Ini proses lagi yang kita lihat 1 tahun depan. Nah, kalau begitu prosesnya kejadian, siapapun yang duluan bagus, dan Indonesia salah satu yang paling duluan ini. Kita bisa dapat funding yang murah. Kan Indonesia ini problemnya dolar-dolaran bertahun-tahun mampet. Ini kan gara-gara funding kita nggak masuk. Berapa payment kita kacau kemarin. Betul. Betul. Nah, jadi kalau kita ngomong yuan carry trade, ada Nah, possibility kalau memang agak jauh Pak. Yuan carry trade agak jauh, mungkin 5 tahun lagi. Itu butuh kalau waktu. Ini pengenalan shock dulu. dalam waktu dekat, kemungkinan malah Nah, yuannya gejolak. yuannya gejolak. Yuan carry trade 5 years from now can, tapi setahun depan nggak. Setahun ke Jadi, depan keluarin bond yuan dulu. Bond yuan, panda bond, dimsum bond itu dulu. nah, dengan ngeluarin bond-bond ini, kemungkinan yuannya akan menguat dulu sebelum nanti melemah seperti yang carry trade yang kita ngomong ya, Pak ya. Yes, yes, itu dulu, Jadi itu dulu. kita Tapi ngomongnya dalam artian misalkan nih kita rilis bondnya jatuh tempo 5-10 tahun. Jadi kita ngomong kita cuannya ini bukan besok tahun depan langsung cuan enggak. Dari waktu kita jatuh tempo, kita dapat diskon dari yuan yang udah depresiasi kan gitu, Pak. yes, benar. Itu nanti jadinya juga trennya habis ini juga di Indonesia. Kalau selama ini kita ketemu bisnismen mainland kan apa namanya mainlandnya kan Cina pabrik kok. Betul. Habis ini yang datang yang lebih ganteng kok banker, yang lebih klimis. Nah, udah nggak beda. Itu trennya yang kulihat. Karena itu kita jangan heran European sama American Bank itu retreat dari Indonesia. Mereka udah nggak serius lagi, gara-gara fokus negara mereka juga lebih inward looking dan berubah. Kayak Amerika juga mau lebih utamakan industrinya dibandingkan perbankan. Ya aku lihat habis ini Bank Cina banyak masuk ke Indonesia. Dengan prospek dari Chinese Yuan dan renminbi funding ini nanti. Ya, ya, ya. Dan itu sebetulnya kelihatan, Bapak. Sekarang kita juga lihat equity funding, sekuritas-sekuritas itu China kan udah mulai ngincer ke Indonesia juga. Iya benar. Itu kan udah awal tanda bahwa mereka mau serius jualan duit tuh. Yes, harus mulai dengan duit, tapi memang kita lihat TBOC mau seberapa serius. Jadi ya Ya, itu ya. yang itu momennya itu yang bakal gue liatin banget. Pemerintah kita berhasil floating yuan bond nggak? Apa renminbi bond nggak? Berhasil renminbi bond floating di Hong Kong, sukses. Wah itu gong banget itu. Ya, 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 ya. Nah, kalau kita ngomong tahun ini kan berarti kan masih so far so good nih, Pak. Bahkan tadi kan ada Iya, arahan dari Pak Pandu nih. Pak iya. Pandu arahannya apa? Oh, ulang tahun ke-80 Indonesia, ISG 8.000. Nah, Aku percaya kok 8.000 tahun ini sampai. Aku percaya.
Aku percaya lebih sampai. Tapi sebelum 17 Agustus, wah sepertinya memang tergantung Bapak Pandu itu. Itu bukan di luar kuasa saya, itu nggak ada itu. Itu 17 Agustus sisa berapa? 12 hari bursa, 15 hari dua bursa. belas hari bursa. Apa dua yang belas mau hari bursa, dipush? nggak tahu. Hah? Mungkin Pak Pandu ikut beli lo kali, Pak. Ya bisa aja, tapi melihat ini sih hitung-hitungannya ya Harusnya bukannya nggak koreksi. mungkin. Tapi Tapi kayaknya kalau aku koreksi lihat dulu. turun dulu ya. Iya. China kalau mau jual yuan maka ia harus defisit. Bukan nggak mungkin. Surplusnya lebih tipis daripada ini bisa jadi China defisit. Pak, kalau China willing to run current account deficit, pertumbuhan ekonomi Indonesia 15%, Pak. Dahsyat itu, Pak. Tiba-tiba orang Cina Royal itu dahsyat. Kalau Itu China dahsyat sampai itu. defisit, itu artinya Pecah mereka itu. udah nggak ekspor ke Indonesia, Pak. Ekspor udah berhenti, Indonesia industrialisasi, kita prosper, Pak. Itu kalau Siapa China Pak? defisit. Nah, itu yang paling aku pikir. Cuma kalau untuk kayak gitu, Cinanya harus berubah jadi buat jual duit. Ini laginya prosesnya kita Betul, lihat. betul, betul. Kalau memang itu kejadian ya, memang bisa. Jadi defisit itu Indian ya sebagai apa ya result dari jual duit juga Demand. ya, Pak ya. Iya, iya resiko jual duit. Lu kalau mau jual duit, lu harus ready buat defisit. Iya, iya, iya. Jadi ibaratnya ini kok, ibarat lu jual duit ini, ibarat lu misalnya di komplek perumahan lu jadi tokoh masyarakat. Lu Betul, jadi tokoh masyarakat di perumahan lu, rumah lu harus nggak boleh dikunci, open house 24 hour. Kue lu betul, di apa, kue, air, semuanya mesti lengkap, orang bisa datang kapanpun juga. Lu betul. defisit keluar duit banyak, tapi lu punya pengaruh. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau di cerita kita di komplek perumahan ya, rumah orang Ya, berpengaruh yang rumah-rumah yang free flow open terus itu loh, kok pasti ada lah di tiap apa namanya naik baru di rukun tetangga ada tuh kayak gitu. ya dan juga kalau di logika ya namanya udah jual duit, mata uangnya mahal, output kan berkurang ya, otomatis ya arahnya ke defisit Yes, lah. arahnya ke defisit benar sekali. Kayak gitu. Ya kayak Amerika lah, kayak Amerika. Ke Amerika. Dan sekarang Amerika mengejar surplus. Berarti Hmm. surplus harus dengan cara industrialisasi kan gampangnya kayak gitu, harus Nah, menambah benar output. gantian, gantian. Jadi Iya, ceritanya habis ini kalau mau marketnya boleh pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, kita pinjam dari China buat beli barang Amerika. Ini kebalikan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin betul, pinjam betul. Amerika beli barang Cina udah hancur, sekarang udah nggak bisa. Tahu? Nah, kalau kita ngomong China dan Amerika ini kan jelas nih, Pak. Meanwhile, industri dalam negeri ini kan didominasi perusahaan Jepang nih, Pak. Karena Jepang Iya. bertahun-tahun kan mereka punya ROI very small, jadi mereka willingly invest di kita walaupun istilahnya di kita paling cuma kasih dividen mereka berapa sih. Tapi mereka Iya. terima karena itu udah lebih gede daripada mereka muterin duit di negaranya sendiri. Iya. Nah, dengan kondisi ke depan Jepang akan balik ke inflasioner, mereka mata uangnya akan apresiasi. Berarti kan mereka kalau kelamaan di sini mereka juga akan bisa rugi kurs gitu kan, Mbak? Jadi yang gue lihat habis ini banyak perusahaan Jepang retreat dari Indonesia sih, udah nggak fokus lagi. Nah, itu maksud Itu untuk saya. kondisinya. Jadi bakal Jadi bisa banyak jadi M&A. banyak perusahaan M&A benar M&A perusahaan Jepang cabut. Ini menarik nih bisa kita lihat. Nah, ini yang saya maksud, Pak. Jadi teman-teman lihat perusahaan-perusahaan yang punya partner Jepang, yang udah lama di Indonesia, yang udah lama tidak memberikan ROI yang pantas. Nah, ini ujung-ujungnya pasti dijual nih. Itu gue jadi ingat ini kok, Mendem. Mendem masih ada nggak sih itu? Mendem masih Pak, cuma udah kecil ya. Ada kecil ya. Ya itu kan udah ya sama masa lalu lah. Udah banyak-banyak terus. Siapa lagi Sari Roti? Ya, sari roti nggak bisa lah. Sari roti hubungannya sama supplier gandumnya Pak. Supplier Iya iya tepungnya Pak. benar-benar. Itu strategik itu nggak bisa. Tapi Nggak bisa mungkin ya. kayak yang industri kemasan obat, itu kayak yang kita ngomong selama ini kan banyak jasa-jasa keuangan, leasing, yang mereka di sini kan harapannya kan karena di sana nggak bisa ngasilin duit kan. Iya. Terus kita ngomong banyak basic industri ya Pak ya, mereka masuknya kan. Iya benar. Itu Basic kayaknya bisa, industry. Jadinya ini juga ya. Kalau industrial estate isinya Jepang berat bos. yap, Nggak dapat flow mati dia. yap. Jadi kayaknya nanti jangan kaget kalau perusahaan Jepang jual yang beli perusahaan Cina.
Itu bisa juga good news sebenarnya kalau itu kejadian. Ini kayaknya tahun depan itu tuh ya story M&A bisa beggar-beggarnya barang Jepang cabut. Tapi kalau keuangannya paling lama keuangan tapi manufakturnya gue yakin Karena mesti manufaktur siap deh. marginnya udah tipis, Pak. Terlalu gila Manufaktur itu yang tipisnya bilang. pertama kali mereka cabut. Kalau keuangan kan margin masih tebel. Iya Kalau benar. manufaktur kan ya udah segini lah. Dengan kondisi di Iya. Jepang membaik, ngapain mereka harus di sini gitu kan? Rugi kurs sekali Iya. selesai itu. Benar-benar. Jadi ya Wah banyak manufaktur kok itu itu. kemungkinan bisa caw itu. Diganti perusahaan China karena mereka katakanlah nih renminbi-nya menguat daripada mereka barangnya nggak kebeli ya produksi dalam negeri lah. Iya iya benar-benar. Benar-benar itu tema menarik di situ kita lihat itu ya. China in, Japan out. Itu very interesting. Ya itu sih kayaknya menarik sih itu. Iya Nah menarik. Tapi nanti nanti kita lihat tuh. Kalau nggak salah itu itu masih banyak kok. Terus panjang. juga apa? Yang apa itu waktu itu? Ada perusahaan Jepang IPO dua tiga tahun lalu. Kok lupa gue tiba-tiba ya. What's the name? Oke, sektor apa Pak? Apa sih ya? Kayaknya consumer gitu deh. Kosmetik kosmetik wanita ada kayak gitu. Oh ya ya, kalau itu Kok saya lupa rasa gue. yang barang-barang yang bermargin itu masih oke Pak. Barang-barang yang low margin, nah itu yang hati-hati itu. Low margin ya benar-benar benar. Ya bermargin ya. Yang low margin itu mereka Jepang udah nggak bisa handle lagi. Soalnya Jepang Benar, itu maintain via parent company loan kan. Kalau parent benar, company loan lu jadi mahal udah ekonomisnya hitungannya rusak semua sih benar. benar. Mereka kan kenapa mereka bisa main low margin? Ya karena duitnya gratis bos. Iya benar. Duit, Itu duitnya udah nggak bisa gratis. lagi begitu. Jadi low margin pun disikat. Kalau sekarang duitnya udah ada argonya, ya nggak akan dibiarin lah barang-barang low margin. Pasti Nah, mereka iya ini akan yang gua bahas tadi itu muter-muter. Unicharm benar Unicharm. Ya, Oh ya, Unicam itu udah lama kan, Pak? ya udah lama. Udah lama, udah lama. Dampak mobil EV ke depan, EV itu transisi. EV nggak akan menggantikan. Aku jujur dari dulu apa namanya ngelihat EV di Indonesia meragukan lah sebenarnya. Gimik, Tapi gimik, gimik. just enjoy the ride yang lagi ada sekarang nikmatin EV-nya di Jakarta. Tapi hitungan ekonomi sih susah. Orang nggak bisa yang beli EV itu lu ketajiran aja banyak duit lu punya EV banyak. Orang Karena yang by beli the end EV itu orang yang bisa menelan depresiasinya. Itu kita ngomong, oh EV nggak keluar duit bensin. Iya, tapi keluarnya duit depresiasi lebih gede daripada duit bensin, bos. iya. Dan tadi ada yang nanya, apa nih, masalah BOJ kenaikan interest rate. Ya pastilah. Pasti itu sudah tinggal nunggu waktu Pak. Itu udah tinggal nunggu waktu sih. Itu kalau aku lihat Japanese yen ini tinggal menunggu waktu eksekusi doang sebenarnya. Cuman kita nggak tahu kapan. Udah tinggal Mereka nunggu waktu lagi nih. ditahan. Ini dalam Ditahan kondisi benar. lagi menahan. Karena kalau mereka gegabah, tiba-tiba Japanese yen-nya overshoot, nanti kejadian kayak Agustus 2024. Empat. Iya. Panik Itu ntar. benar, itu pertama kali mereka naikin cukup signifikan, yang selama ini pelaku bisnisnya masih denial, akhirnya dinaikin beneran, kelepek-kelepek semua, kena liquidate semua, Benar-benar. kayak gitu. Nah, ini ada satu Pak yang dari tadi orang tanya nih. Sebenarnya menurut saya cukup menarik karena di Warga 88 juga saya itu bahas CPO itu jauh sebelum sekarang udah booming semua gitu kan. Jadi Iya. zaman LSIP harga 800, TAPG 700, DSNK 700-an hingga sekarang hampir double gitu kan. Dan sekarang terlihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah kan mulai pro CPO di mana Iya. deal terhadap Eropa juga Udah muncul. memberikan ini ya. Iya. Abis EU SEPA dari lancar Pak CPO abis ini. Nah, sebetulnya yang saya lihat ini bukan CPO-nya, Pak. Kalau CPO-nya kan udah jelas nih. Dari kebijakan, dari marketnya udah mendukung, India juga konsumsi CPO naik, soybean oil naik, ya Hmm. otomatis harga CPO pasti stabil di atas. Sekarang yang saya tanyakan ini masalah transmisi dari CPO, Pak. Kira-kira masih berlaku nggak sih kalau kita ngomong CPO ini common prosperity buat kaum menengah di Indonesia? Masih CPO masih koko karena nature-nya yang labor intensif.
nggak Oke, bisa, nggak terlalu banyak. Ini aku lihat ya, mekanisasi di CPO itu nggak terlalu banyak. Apa sih yang mau yang bisa lu cut orang banyak karena betul, betul. Jadi harusnya dengan CPO yang membaik, itu konsumsi di Indonesia juga harusnya bisa membaik ya, Pak ya. yes, benar. Jadinya aku sih lebih lihatnya harusnya konsumsi tahun depan rebound. Jadi Oke, oke. tahun depan itu kalau gua lihatnya ekonomi bisa rebound jauh, bisa kencang loh tahun depan ekonomi ya. Tapi market gua paling takut ketika dolar crash ini ada yang apa namanya kelepak-kelepak hancur. Itu doang tuh yang paling aku takutin. Kasus di Ya, Yen sama di Middle East tadi. ya dalam artian kalau memang bisnisnya jalan ya pasti uang keluar dari market pasti ada lah. Yes, itu yang aku lihat aku antisipasi tahun depan. Soalnya tahun depan ini yang mesti kita antisipasi itu gini. Kita belum lihat program-programnya Pak Prabowo itu full ini loh, full gas loh. Ketika ada full gas ini kita bakal kaget loh, Pak. Kalau Iya, ternyata ya, makan bergizi itu full scale itu bakal kaget, kita bakal kaget tuh. Karena ya. sampai sekarang market masih underestimate. Itu paling tuh yang mesti kita aware. Ya kalau saya sih ngelihat kalau kita ngomong saham consumer, ya saya ngeliatin Emior sih Pak. Untuk Ya, retail, untuk retail ya Alfamart itu masih cukup menarik, masih ini menarik masih itu cukup nanti. menarik. Hmm. Terus kalau kita ngomong apalagi ayam-ayaman, kalau kita ngelihat ke depan itu beneran impor jagung bisa dari Amerika. Surprisingly harga jagung di Amerika dengan di Indonesia itu kadang murahan di Amerika loh. Beda. Iya jauh-jauh kok. Jadi sebenarnya kalau aku lihat ayam-ayaman habis ini udah tinggal positif sentimen sebenarnya ayam-ayaman ini. Betul, betul. Jadi harusnya harga pakan sih bisa lebih stabil ya. Karena Iya. biasanya dalam kondisi-kondisi jagungnya masa tanam, nggak boleh impor jagung, itu harga pakannya menggila. Iya Kayak benar. gitu. Jadi harusnya sih tahun depan kalau memang implikasinya dari CPO ini masih bagus, transmisinya ke kaum menengah ke bawah, konsumsi naik, ya salah satunya pasti consumer dan poultry itu juga pasti berimbas di tahun depan. Yes, yes benar. Betul. Ya ICBP harga gandum Amerika itu akan jadi pesaing ya, jadi nggak tergantung sama gandum Ukraine terus ya. Jadi ada inilah, ada balancer lah. Sebetulnya seperti itu sih. Oke, iya, itu setuju sih Kolde ini. Ada yang nanya SS. Wah, gua nggak tahu tuh. Kayaknya masih jauh deh SS. It's not the time yet. Iya, Gimana menurut kalau lu kok? menurut saya sih itu kan barang discretion ya Pak ya. Bukan Iya. barang utama ya, bukan konsumsi Hmm. utama ya. Iya. Dan kalau kita ngomong barang discretion, ya sekarang kita ngomong yang konsumsi utama aja kita masih fokus untuk dibalikin ke normal, Iya. ya kan? Iya. Konsumsi utamanya aja belum balik ke normal, selama persentase GDP kita konsumsinya masih belum balik normal ya, yang barang discretionary ya pasti belum kelihatan lah ya Pak ya. Itu next Iya lah, benar. Itu kayak next gitu. kayaknya nunggu inilah nunggu property cycle boom baru itu SS. Nggak kejauhan Pak. Yes. Sama aku ngelihat Asko yang baru itu nggak gereng lah belum nggak beda rasanya. eh Belum jadi Masih mencari gimana bro? identitas Pak. Iya masih menjadi tas. Gua nggak gereng, nggak berasa bahwa kalau dulu kan lu bapak-bapak weekend kan nggak esa cuman dulu buat jalan-jalan doang apa-apa tiba-tiba barang kecil beli ini nggak ada nggak berhasil dia bangun suasananya kalau gue lihat. Beda, beda. Dia sekarang kan memang lagi remodeling toko, lagi coba Iya. concentrated on several stores yang memang mau Hmm. dijadiin lebih differentiate ya dari Mister DIY ya. Iya. Cuma saya lihat masih belum lihat sih, belum dapat identitinya. Iya Jadi belum kalau ada belum belum ada. dapat identitinya sih, saya rasa masih belum ada loyal customer yang balik ya. Kalau menurut saya kayak Iya iya gitu. benar. Kayaknya agak jauh deh itu. Nah, ini Pak, sekalian ada yang bahas MSCI. Kalau saya lihat dengan potensi banking kalau fundamentalnya belum membaik, dan ini kita ngomong saham konglo, katakanlah nih sekarang memang free float masih belum meyakinkan ya Pak ya. Belum Iya. tentu semua masuk klasifikasi MSCI apalagi global Iya. global market gitu kan. Hmm. Seberapa cepat sih Pak itu top 5
MSCI dari Big Bang dan Astra akan digantikan oleh saham-saham lain, Pak. Itu agak text time kok. Karena bagaimanapun itu tetap likuiditasnya masih tinggi, itu agak text time. Jadi kalau di sini memang trade-nya ya saham konglonya ganti-gantian ini. Mungkin satu persatu itu apa namanya big cap lama hilang dari MSCI text time. Kayaknya baru Ya, itu, tapi itu tema tahun depan itu, tema tahun depan company-company lama hilang dari MSCI. Tapi sadis banget lah. Masa kita forecast Big Bang keluar dari MSCI itu kan sadis. ya, Janganlah. so far sih free float dan market cap mereka belum tergantikan. Belum tergantikan. Tapi kita nggak tahu Iya, nanti, memang nggak tahu nanti, nggak tahu. so far belum tergantikan, nggak tahu lagi nanti Belum, so gitu far kan. belum. Tapi di dunia ini di marketnya apa yang nggak mungkin kan? Kita udah lihat macam-macam kan? Iya, tahun 2000 awal itu Amerika mendominasi ya Pak ya, market cap. Iya. Tapi sekarang kan udah ganti ini, tech stock yang mendominasi. Stok benar-benar. Iya. Ya, itu shiftingnya 10 tahun ya Pak ya, 10-15 tahun ya. 10-15 tahun lah siklusnya itu benar. Shiftingnya 10-15 tahun, nggak akan se ekstrim itu. Jadi, ya kalau yang punya big banks, itu peluang terbagusnya kalau tiba-tiba MSCI naikin bobot lagi. Kalau Ah, tapi kalau tiba-tiba, MSCI naikin bobot, kenapa kok? Emangnya ada yang keluar, ada yang cabut? Gue agak bingung juga tuh naikin bobot kita. kan kita kan udah di-cut for several years, Pak. Bobot kita kan sekarang, Oh, jadi ada technical rebound dikit lah ya. Terus ya, ada big cap kayak Konglo mana, jadi masukin. Iya misal bisa nih sih kita kayak dari gitu. 1,6%, tiba-tiba kita dibalikin 2% gitu kan. Oh itu berasa sih tuh. Itu bisa, itu angin segar buat yang pegang big banks. Iya, Jadi kalau big banks itu harapannya sekarang perbaikan fundamental satu, dan yang iya, kedua flow dari big index untuk naikin porsi ke Indonesian market. Selama market iya, kita iya. nggak dinaik-naikin, apalagi di-cut terus, ya itu semakin sedih tuh big banks. Sedih ya benar sedih. Sedih Ya, sedih baik. cuma potensi MSCI cut lagi sih harusnya enggak ya Pak ya. Udah enggak lah. Udah terlalu rendah kita tinggal nunggu reboundnya. Yap, jadi ya itu kemungkinan untuk saya ngomong tadi kalau Big Banks berharap 10%, 15% untuk cari, oh oke aku udah terima dividen 10%, market rebound 15%, jual dulu lah. Jual Apalagi jual kalau dulu, ada, jangan tinggi Pak. Itu udah bukan saham buat menabung lagi, udah kena. betul. Nah, terakhir nih Pak, Fed cut rate. Saya sih bayangkan paling cepat September ya. Ya, bisa sih penjual September, tapi tergantung juga sih bisa jadi Agustus sih kok. Kan Bisa jadi bisa Agustus ya. bisa. Udah pertama udah dipites kok. Kalau nggak sulit nanti hidupnya si Powell itu. Soalnya saya ngeliat gini Pak, ini bukan lagi masalah butuh atau nggak butuh rate cut, ini masalah ego. Oh ya, ego itu dia. Kalau masalah ego, ini kan repot ya. Kita mau ngomong, sebetulnya Amerika butuh rate cut, butuh. Tapi kalau Powell-nya selalu gesekan sama Trump masalah ego, dan memang Powell nggak bisa dilengsarkan, kenapa? Dia cuma bisa mengundurkan diri gitu kan. Itu yang Iya benar. sebetulnya kalau nggak benar-benar di ujung tanduk, dia kayaknya nggak akan rate cut tuh. Takutnya akan terlalu terlambat ya kan. Iya. Nah, ketika Powell rate cut, Pak, biasanya ini kan kalau Amerika rate cut, ada capital movement nih, Pak, ada capital movement. Nah, Indonesia gonjang-ganjing nggak sih, Pak, seperti sebelumnya? Atau mungkin, oh ya udah, ini karena consider rate cut-nya udah telat, udah, ya udah lalu memang udah rate cut karena memang risiko lu udah naik, jadi nggak akan ada capital outflow balik ke Amerika atau gimana nih, Pak? Kalau aku lihat sih lebih yang kedua nggak akan ada capital outflow balik capital inflow balik ke Amerika sih kok. Udah Yap, nggak ada susah. Paling paling ada balik ini tanggal 1 Agustus ada balik gara-gara trade deal kan. Tapi perkembangan policy-policy di sana is not into strong dollar anymore. yap. Jadi harusnya story yang ada mereka ini rate cut bukan karena memberikan premium tambahan ya Pak ya. Bukan Iya, karena bukan bukan. misalnya kalau mereka red cut, oh dengan kita jadi selisihnya dikit, mereka lebih menarik atau gimana? Enggak. Karena risiko Enggak mereka lah. ini meningkat gitu kan. Ya, resikonya naik. US is not it's used to be, dollar is not used to be. Udah. Ini Ya, sebetulnya pilihan lah. terlihat. Ini sebetulnya terlihat sih Pak. Waktu kita red cut,
terakhir bulan Juli kemarin, logikanya kalau dengan tingkat risiko Amerika yang sama seperti 2 tahun lalu, kita pasti outflow gede-gedean tuh. Karena gap kita Iya dengan benar-benar. US Treasury kan semakin kecil tuh. Yang kecil. Tapi ternyata dengan gap sekecil itu tidak terjadi capital outflow. Udah nggak terjadian nih gara-gara dolarnya nggak balik kayak dulu. Cuman jangka Betul, pendek after tanggal 1 ini kan gara-gara kita udah kesempitan ya paling ada membal dikit. betul. 16,4 Pak saya lihat Pak. Enam belas Overshotnya. empat lah, nggak akan lebih terlalu begini. Kalau aku Ya, bilang ada 16,4. 16,4, ya kalau dia punya dolar kurangin lagi lah kira-kira gitu. Setelah 16,4 pasti nanti akan cooling down lagi arahnya. Nah, lagi. Ya. Oke, penutup Pak. Buat teman-teman nih, sebelum kita lanjut ke bulan depan nih. Penutup, jadi kira-kira dari prediksi bull market kita 40% udah kejadian. Nah, kalau 40% udah kejadian, itu artinya apa? Rally selanjutnya masih lebih gede daripada yang udah kejadian. Mudah-mudahan. Apa drivernya? Drivernya adalah itu ya global rebalancing, China mulai jualan uang dan Indonesia bisa ada perbaikan yang material. Nah, kita berharap sampai akhir tahun kita harus pandai-pandai gimana caranya riding cycle ini, cycle-nya pasti tapi naiknya. Nah, cuman kemarinnya gini nih, naik market yang lurus kan kemarin kita sunshine kan itu clear, lu beli apa juga naik udah kejadian kemarin. Betul, Habis betul. ini belinya sudah mulai lebih selektif dan konglo-konglo mungkin akan kejadian. Prediksi saya harus selesai tahun ini Pak cerita konglo, seharusnya Siap. bantu kita nanti switch ke cerita fundamental habis November. Happy cuan Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa Mantap. take profit selalu. Take TP tidak pernah salah. Aku yang kata Toganet kayak gitu. TP never wrong. TP TP number jadi wrong. duit. TP jadi dulu. Terima kasih Pak Farul. Kita ketemu lagi di Makasih. bulan depan. Semoga nggak ada banyak bridging. Sehingga kita bisa Amin. live lebih santai. Iya, amin. Oke. Bye-bye Pak. Oke. Thank you. Hari, thank you.